Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Naya tumbuh di sebuah keluarga sederhana di Jakarta. Rumah mereka tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat makan dan dapur. Meskipun demikian, rumah itu selalu terasa hangat, terutama karena kebersamaan yang selalu mereka jaga. Ayah dan ibu Naya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka berjualan makanan keliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di antara hiruk-pikuk kota besar, hidup Naya bersama keluarganya terasa tenang dan penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Naya membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan makanan. Meskipun dia masih kecil, Naya sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Dia melihat ibu mencincang bawang, memotong sayur, dan menyiapkan kaldu yang akan dijual. Sesekali Naya diperbolehkan membantu menyusun bahan di dalam gerobak. Baginya, kegiatan itu adalah bentuk kebersamaan yang membuatnya merasa penting dalam keluarga. Ayah Naya meskipun terlihat sibuk dan sering pulang larut malam, selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Naya. Sore harinya sepulang dari berjualan, ayah sering mengajaknya berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Kadang-kadang mereka bermain di taman kecil yang tidak jauh dari rumah. Naya masih ingat, ayah sering kali mengajaknya naik sepeda mengelilingi gang-gang sempit di kawasan tempat tinggal mereka. "Ayah, kenapa kita tidak pernah naik mobil seperti teman-temanku?" tanya Naya suatu hari saat mereka tengah bersepeda. Ayah tersenyum sambil membelai rambut Naya. "Kita belum mampu beli mobil, Nak, tapi sepeda ini membuat kita lebih sehat kan? Lagi pula jalan-jalan sambil bersepeda lebih seru," jawabnya dengan nada ceria. Jawaban itu selalu diingat Naya, membuatnya bangga meski mereka hidup dengan keterbatasan. Namun di balik semua itu, Naya tak pernah menyadari bahwa orang tuanya sedang menghadapi masalah besar. Di usianya yang masih muda, dia belum memahami sepenuhnya bagaimana kesulitan ekonomi mulai membayangi keluarga mereka. Suatu malam, Naya terbangun karena mendengar suara orang tua berbicara di ruang tamu. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun ada nada serius yang membuat Naya penasaran. Dia bangun dari tempat tidur dan mengintip dari balik pintu. Ibunya duduk dengan wajah lesu, sementara ayahnya terlihat gelisah, sesekali menghela nafas panjang. "Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini," bisik ayah Naya dengan nada khawatir. "Kita harus mencoba bertahan sedikit lagi, mungkin nanti ada rezeki lebih," jawab ibunya dengan suara lemah. Percakapan itu meninggalkan tanda tanya besar di benak Naya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun di usianya yang masih 6 tahun, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia hanya bisa berharap semua akan tetap baik-baik saja seperti sebelumnya. Ketika akhirnya keputusan diambil untuk memindahkan Naya ke Yogyakarta, dia masih belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Ibunya memberitahu bahwa dia akan tinggal bersama nenek untuk sementara waktu. Namun Naya tidak pernah membayangkan bahwa perpindahan ini akan mengubah hidupnya secara drastis. Perjalanan menuju Yogyakarta dengan kereta memakan waktu berjam-jam. Naya duduk di samping ibunya memandangi pemandangan yang berganti di luar jendela. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Jakarta dan melihat pemandangan pedesaan yang begitu hijau dan tenang. Namun di balik rasa penasaran akan tempat barunya, ada juga perasaan sedih yang perlahan merayap ke hatinya. Dia takut karena tak tahu kapan bisa kembali ke rumah dan berkumpul lagi bersama ayahnya. Sesampainya di Yogyakarta, Naya disambut oleh neneknya di stasiun. Nenek adalah sosok yang sudah lama dikenal Naya meski mereka jarang bertemu. Wanita tua itu selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan sering mengirimkan paket berisi makanan atau baju setiap kali ada yang pulang dari Yogyakarta ke Jakarta.
Rumah nenek berada di sebuah desa kecil di Sleman, tidak terlalu jauh dari kota, tapi sangat berbeda dengan kehidupan di Jakarta yang ramai. Rumah nenek tidak besar, namun terasa sangat nyaman. Dindingnya terbuat dari bata merah yang masih tampak kokoh meski sudah tua. Di halaman terdapat beberapa pohon buah-buahan dan udara di sana terasa sangat segar. Naya mulai belajar menikmati kesederhanaan hidup di desa, meskipun rasa rindu pada orang tuanya terus mengiringi hari-harinya. Setiap pagi Naya berjalan kaki ke sekolah bersama teman-teman barunya. Jarak dari rumah nenek ke sekolah tidak terlalu jauh, namun pemandangan yang ditemuinya di sepanjang jalan membuat perjalanan terasa menyenangkan. Sawah yang membentang luas, gunung yang terlihat dari kejauhan, dan suara kicauan burung menjadi teman perjalanan yang membuat hati Naya perlahan terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa rindu pada ayahnya semakin besar. Di setiap akhir pekan dia berharap ayahnya akan datang menjemput atau setidaknya mengunjunginya. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah nenek, Naya berlari keluar dengan harapan melihat sosok ayahnya. Namun harapan itu selalu pupus, hanya ibu yang datang berkunjung, sementara ayahnya selalu tidak ada. "Kenapa ayah tidak pernah ikut, Bu?" tanya Naya suatu hari saat ibunya datang tanpa ayah. "Dia sibuk bekerja, Nak. Ayah sedang berusaha keras agar kita bisa hidup lebih baik nanti," jawab ibunya sambil tersenyum, meskipun senyum itu tampak dipaksakan. Naya menerima jawaban itu dengan berat hati. Dia tidak ingin membebani ibunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanya menambah beban. Namun jauh di dalam hatinya dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mulai merindukan ayahnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekadar ingin bertemu, tapi juga ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari-hari Naya di Yogyakarta berlanjut dengan rutinitas yang sama. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan di desa, namun rasa rindu pada ayahnya tidak pernah hilang. Setiap kali ibunya datang berkunjung, Naya selalu menanyakan kabar ayah. Jawaban ibunya selalu sama, ayah terlalu sibuk untuk datang, tapi pasti akan mengunjungi mereka suatu saat nanti. Namun waktu berlalu dan ayah tak kunjung datang. Setiap bulan Naya berharap ada perubahan, namun kenyataannya tetap sama. Kunjungan ibunya menjadi satu-satunya penghubung dengan dunia lamanya di Jakarta. Naya mulai merasa ada jarak yang semakin besar antara dirinya dan ayahnya. Di setiap pesan yang dia kirimkan melalui ponsel kecil yang dibelikan ibunya, dia menunggu balasan dari ayah. Namun pesan-pesan itu selalu hening tanpa balasan. Malam-malam Naya sering diisi dengan renungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai memikirkan kemungkinan bahwa ayahnya mungkin tidak akan pernah datang lagi. Namun dia terlalu takut untuk membicarakannya dengan ibunya, yang juga tampak semakin lelah dan letih setiap kali berkunjung. Perubahan kecil pada ibunya mulai terlihat, yaitu wajahnya yang semakin pucat, senyum yang jarang muncul, dan tubuhnya yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Pada suatu malam setelah ibunya kembali ke Jakarta, Naya mendengar neneknya berbicara di telepon dengan seseorang. Dia tidak sengaja mendengar percakapan itu ketika sedang mengambil air di dapur. "Iya, dia masih di sana, tidak pernah datang. Entah apa yang sebenarnya dipikirkan suaminya. Kasihan sekali Naya, semoga dia tidak tahu yang sebenarnya." Naya berhenti sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Jantungnya berdebar, ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sebenarnya disembunyikan dari dirinya? Keesokan harinya Naya memberanikan diri untuk menanyakan hal itu kepada neneknya. Namun neneknya hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan Naya, ayahmu pasti akan pulang suatu saat nanti. Bersabarlah ya." Jawaban nenek tak memuaskan rasa penasaran Naya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali dia melihat ibunya, Naya semakin khawatir dengan kondisi kesehatan ibunya yang semakin memburuk. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta setelah melahirkan adik Naya. Namun ayahnya tetap tak pernah datang.
Kehidupan Naya berubah drastis ketika ibunya jatuh sakit. Penyakit misterius yang lambat laun merenggut kekuatan sang ibu membuat Naya semakin bingung dan takut. Ibunya yang dulu selalu tegar dan ceria kini lebih banyak terbaring di tempat tidur. Dokter sudah sering datang, namun tidak ada yang bisa menjelaskan penyakit apa yang dideritanya. Ayah harus pulang, ayah harus ada di sini, pikir Naya. Berulang kali dia mencoba menghubungi ayahnya, mengirimkan pesan penuh harapan agar ayahnya segera datang. Namun tidak ada satupun pesan yang direspon. Hari-hari semakin berat dan Naya kini harus membantu neneknya merawat sang ibu yang semakin lemah. Hingga akhirnya pada suatu pagi yang sunyi ibunya pergi untuk selamanya. Naya hanya bisa memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa sambil menangis histeris. Tidak ada ayah di samping mereka, tidak ada dukungan yang selama ini dia harapkan. Kepergian ibunya membuat dunia Naya runtuh. Namun yang paling menyakitkan baginya adalah ketidakpedulian ayahnya. Ayahnya tak pernah datang, bahkan saat ibu mereka meninggal. Waktu berlalu. Kehilangan ibunya membawa luka yang mendalam di hati Naya. Namun dia harus terus melanjutkan hidup. Beruntung ada nenek yang selalu menjadi tempatnya bersandar. Meskipun rasa rindu akan kehadiran ayah tidak pernah surut. Suatu sore saat Naya sedang bersantai di rumah nenek, dia membuka akun media sosialnya. Iseng-iseng dia mencoba mencari nama ayahnya di Facebook. Harapan untuk menemukan sesuatu sangat kecil, namun keajaiban teknologi membuatnya terkejut. Di salah satu album foto milik sepupunya, Naya menemukan sosok yang sangat dikenalnya. Namun di hati Naya hancur ketika melihat foto-foto tersebut. Ayahnya tampak bahagia dengan keluarga barunya. Di sana dia melihat ayahnya berdiri di samping seorang wanita yang tampaknya adalah istri baru ayahnya. Dan dua anak kecil yang terlihat begitu bahagia di pelukan mereka. Tangis Naya pecah saat itu juga. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakannya begitu mendalam. Meski hatinya terluka, Naya menyadari bahwa amarah dan dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Dalam setiap doanya dia tetap menyebut nama ayahnya, berharap bahwa dimanapun ayahnya berada dia selalu sehat dan bahagia. Naya belajar menerima kenyataan bahwa ayahnya kini telah memiliki kehidupan baru. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Naya tetap merindukan sosok ayah yang dulu selalu dia kagumi. Dia tahu bahwa mungkin ayahnya tidak akan pernah kembali, namun dia yakin bahwa cinta dan doa masih bisa menghubungkan mereka, meski hanya dalam diam. Waktu terus berjalan dan Naya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi sosok yang kuat seperti ibunya dulu. Meskipun banyak hal yang hilang dari hidupnya, dia tahu bahwa dia masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan. Kini di usianya yang beranjak dewasa, Naya telah banyak belajar tentang arti kehilangan, pengampunan, dan keteguhan hati. Dia tetap menjaga harapan untuk suatu hari bisa berbicara dengan ayahnya, meskipun hanya sekadar untuk menutup babak kelam dalam hidupnya. Kisah Naya adalah kisah tentang seorang gadis yang harus tumbuh dengan luka di hati, namun juga tentang kekuatan untuk melangkah maju. Meskipun kehidupan tidak selalu adil, Naya memilih untuk tetap berpegang pada harapan dan cinta, dua hal yang selalu diajarkan oleh ibunya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.